Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, kita jumpa lagi di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita akan membahas mengenai membina diri di era digital. Karena kita tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi yang demikian dahsyat. Kita akan bincang-bincang bersama Bhikkhu Dhammasubho Mahathera dan Romo Rusdiansyah. Sebelum kita ikuti semua perbincangan, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan dengan 5M. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya. Apa kabar Bante? Sehat Bante? Sehat, ada apa ini nyegat di jalan ini? Mau diskusi sama Bante ini Bante, mengenai era digital saat ini Bante. Kan sekarang ini kita nggak bisa pungkiri Bante, kemajuan teknologi demikian dahsyat. Nah, hubungan teknologi, ilmu pengetahuan dengan Buddha Dhamma Bante. Apakah di zaman Sang Buddha itu sudah memprediksi akan adanya sebuah perubahan yang luar biasa di digital, era digital ini Bante? Ya, ini konteksnya agama Buddha ya, atau Buddha Dhamma ya. Betul Bante. Nah, kalau kita berbicara agama itu ada dua jenis. Ya. Satu agama kesunyataan, lalu ada agama kenyataan. Yang ditanyakan yang mana? Dua-duanya Bante. Nah, kalau bedanya, Iya. kalau kenyataan ini Anda berbicara saat ini, kenyataannya begitu. Tapi kalau kesenyataan itu berbicara di tengah-tengah kekosongan itu ada isi, maka namanya sunyata. Sunya itu kosong, nyata itu isi. Nah, menurut para ahli agama-agama, Buddha Dharma termasuk agama yang sunyata. Bukan agama kenyataan, tetapi agama kesunyataan. Agama kesunyataan. Ya, nah kalau tadi konteksnya Buddha Dharma dengan masa kini, Ya. yang membedakan kesunyataan dan kenyataan itu kemampuan Sang Buddha dalam 6 hal. 6 itu apa? Namanya abinya. Abinya itu kemampuan batin di atas ukuran rata-rata. Bahasan desa namanya kesaktian. Oh. Apa kesaktian Sang Buddha yang membedakan dengan manusia lain adalah ya, satu, namanya Pubeni Wasanusati. Kemampuan mengingat kehidupan sendiri berulang-ulang. Jadi ternyata hidup itu bukan linear tapi sirkuler. Bukan hanya satu kali tapi berkali-kali. Dan itu Sang Buddha mampu mengingat sampai beribu-ribu kali. Yang kedua, dibacaku, itu telinga dewa. Kemampuan mendengar suara dari dimensi alam lain. Ya. Yang ketiga, itu dibacaku. Dibacaku ini mata dewa. Kemampuan melihat tembus ke dimensi alam lain. Bahasa umum bisa melihat makhluk halus. Yang keempat, namanya Ceto Paryanyana. Ceto Paryanyana kemampuan membaca, mengarahkan pikiran orang lain. Bedanya dengan manusia biasa, boro-boro mengarahkan pikirannya orang lain. Pikiran sendiri saja nggak jelas. Tapi Sang Buddha mampu mengarahkan pikiran orang lain. Yang kelima namanya Idipada. Idipada itu kalau bahasa desa namanya kanuragan, kesaktian. Kalau bahasa tenaga dalam itu otot kawat, balung wesi, susum begolo, kulitnya tembogo, iga niril, brengosi dombojo, nyelentik tanpa sutang, migur tanpa lang, bisa terbang, bisa tembus tembok, bisa masuk ke dalam tanah seperti ikan menyelam di air, bisa menggandakan diri satu menjadi banyak, banyak menjadi satu, yang dalam ilmu kesaktian kanuragan namanya Condo Birowo.
Itulah yang dicapai oleh Sang Buddha. Dan satu lagi namanya Nirodha Sambati. Nirodha Sambati itu artinya kemampuan membersihkan kekotoran batin. Bentuknya keserakahan, kebencian, dan kedunguan. Jadi kalau berbicara ini, karena ini ilmu, bisa dipakai oleh siapa saja dan kapan saja. Itulah bedanya dengan ajaran kenyataan. Hanya cocok pada saat itu, tidak cocok di saat yang lain. Itu yang saya tahu. Nah, Bante kan sudah jelaskan yang kesunyataan nih Bante. Yang kenyataannya seperti apa Bante? Ya kenyataan, misalnya kenyataan perang. Oh, Tercatat pada saat itu. Tapi kan saat itu nggak cocok untuk saat yang lain. Itulah bedanya kesunyataan dan kenyataan. Kenyataannya perang loh. iya, iya. Begitu Pak maksudnya. Jadi di zaman Sang Buddha sebenarnya Sang Buddha sendiri sudah memprediksi Bante ya, memprediksi adanya sebuah perubahan, sehingga kan di dalam ajaran Buddha itu dikenal bahwa dhamma itu tidak lekang oleh waktu. Jadi artinya dhamma itu kan bisa mengikuti di setiap saat. Seperti Bukan itu, mengikuti, cocok di segala zaman. cocok di, Tapi di kalau- setiap zaman. Kalau kenyataan tidak cocok. Seperti itu. Iya, jadi kenyataan itu kan satu kejadian, misalnya kejadian Pak Mul datang hari ini kenyataan. Besok dan lusa beda lagi. Nah sekarang sebagai umat Buddha Bante, sebagai umat Buddha ini mensiasati perubahan yang begitu dahsyat ini bagaimana Bante? Ya Saran dari Bante. persoalannya ilmu sudah ada. Mau praktek atau enggak? Jangankan umat Buddha. Orang tidak Buddhis sekalipun kalau mau mempraktekkan ilmu Buddha itu, kapan saja dia bisa mencapai. Tetapi umat Buddha sekalipun kalau dia tidak praktek, ya dia tidak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa Bante. Jadi Tidak memang dapat apa-apa karena Buddha itu bukan orang, Buddha itu ilmu, nilai, kualitas. Jadi orang yang mencapai ilmu itu, nilai itu, kualitas itu pada saat itu adalah pertapa Siddhartha. Karena itu sekali lagi dan saya akan ulang-ulang bahwa Buddha bukan orang, Buddha bukan pribadi, Buddha bukan person. Buddha itu ilmu, nilai, kualitas. Dhamma itu pernyataan. Sangga itu tanggung jawab dari apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan itu yang dilakukan. jadi umat Buddha harus mengikuti ya Bante ya kemajuan teknologi ini dan harus berpraktek juga. Kalau nggak akan ketinggalan. Jadi seperti kesimpulannya begini, kalau mau simpel, Sang Buddha itu adalah orang yang mempunyai kemampuan memadukan namanya intelek dan religius. Intelek itu wilayah otak, religius itu wilayah batin. Orang terlalu intelek sama jeleknya dengan terlalu religius. Kalau terlalu intelek, orang itu kehilangan perasaan. Seperti mesin. Mesin ini tanpa perasaan. Kalau terlalu perasaan, tidak cerdas, itu namanya orang bodoh berbaik hati. Menolong orang lain, dirinya menjadi korban. Ya enggak usah menolong kalau begitu. Baik, terima kasih banyak Bante waktunya. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wah, luar biasa hari ini saya bisa Namo ketemu. Buddhaya Romo. Namo Buddhaya, bisa ketemu Romo Iya, Rusdiansyah. saya juga Sehat, senang Romo? bahagia sehat ketemu ya? Romo Mul. Ya. Dan kebetulan hari ini kita ke Wisma Pondok Labu, ya mau ketemu Bante dan bincang-bincang sama Bante, sekaligus juga hari ini ada mau ngobrol sama Romo Mul juga. Iya, Bisa aja nih Romo Rusdiansyah. Barusan saya bincang-bincang juga sama Bante nih. sama Bante ya. Ya, nah kebetulan Romo datang, jadi saya mau ajak Romo juga nih diskusi nih Romo. Iya, ya. baik, Romo. Ya, tadi saya sudah diskusi sama Bante mengenai zaman sekarang ini kan Hmm.
teknologi sudah luar biasa kemajuannya nih Romo. Iya. Ya kan? Nah, sekarang menurut Romo sendiri sebagai Dhamma Duta, sebagai perumah tangga dan mungkin juga sebagai guru di rumah. Nah, tapi dengan adanya teknologi sekarang ini, Iya. pandemi COVID-19 yang terjadi ini tidak menghalangi proses belajar mengajar kan Romo ya? Iya, betul. Mereka bisa lakukan dengan Zoom. Nah, menurut Romo sendiri bagaimana Romo? Pandangan Romo? Ya, ya lagi saat-saat seperti ini, ya lagi kondisi pandemi, ya walaupun artinya umat Buddha nggak bisa ketemu langsung, artinya nggak bisa ke wihara, nah, ya bisa melalui teknologi yang sekarang ini, bisa melalui Zoom, live streaming, ya bisa kita video call juga bisa kalau diskusi Dhamma ya. Jadi artinya tidak menghalangi untuk belajar Dhamma. Semua bisa dilakukan melalui teknologi itu. Betul, tidak hanya Dhamma Romo ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau dari hubungan ilmu pengetahuan teknologi ini dengan budaya ini ada hubungannya Romo. Karena di dalam Dhamma itu kan sudah disebutkan Romo ya, bahwa katanya Dhamma itu tidak lekang oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, seperti itu Romo. Betul. Nah, penjelasannya bagaimana Romo? Ya, Dhamma ini artinya tidak lekang oleh waktu, sampai kapanpun apa yang dijelaskan oleh Bante Dhamma Subbo mengajarkan kesunyataan. Jadi kesunyataan dari dulu, dari zaman Sang Buddha sampai hari ini, ya kebenarannya seperti itu. Kalau kenyataannya hari ini bisa ketemu, besok belum tentu bisa ketemu lagi. Berarti itu kenyataan aja. Artinya apa? Dhamma yang disebarkan oleh Sang Buddha artinya berupa kesenyataan. Jadi kapanpun bisa dipelajari. Nah, ketepatannya zamannya eranya seperti saat ini memang lagi pandemi. Jadi umat Buddha bisa belajar melalui ya live streaming, Google Meeting. Artinya apa? Bahwa Dhamma itu bisa dipraktekkan. Ya, yang paling penting adalah membina diri sendiri. Membina adalah membina ya batinnya, perilakunya, moralnya, ya artinya bagaimana bisa mengadopsi teknologi ini, keadaan ini dengan baik gitu, dengan benar gitu. Jadi semua itu sebagai sarana aja, bukan sebagai konsumsi. Kalau konsumsi nanti hilang bisa kecewa, tapi kalau sarana bisa dilakukan dengan apapun. Yang penting bisa melahirkan kebaikan. Jadi kemajuan teknologi harus dilakukan dengan benar. Iya, betul. Seperti itu Romi ya. Maksudnya dengan benar ini bagaimana ya? Ya, maksudnya dengan benar ini bahwa kita memanfaatkan teknologi itu artinya bukan berarti teknologi itu memperbudak orang tersebut. Jadi artinya lupa akan yang lain. Jadi main gadget mungkin handphone seharian tanpa melakukan apapun. Mau di komputer atau di dunia online terus melakukan, artinya memuaskan diri sendiri. Artinya ya itu yang artinya tidak disarankan gitu. Artinya lupa dengan diri sendiri. Oh, mungkin pengertiannya saya baru nangkep nih. Mungkin pengertiannya Romo seperti pisau ya. Banyak orang mengatakan pisau ini bisa digunakan untuk hal-hal yang baik dan juga bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Betul. Termasuk teknologi ini. Maksudnya begitu ya Romo ya. Nah, bisa mungkin untuk hack gitu ya, dibuat hack, dibuat virus segala macam ya, merusak ya. Merusak. Nah, bagaimana caranya nih Romo untuk mensiasati anak-anak kita tentunya ya yang punya handphone seperti itu. Dan orang tua tadi Romo bilang jangan gaptek. Iya. Berarti ya artinya kita sebagai orang tua perlu belajar juga teknologi ini. Artinya memahami, mempelajari, mau belajar. Karena orang bisa itu karena belajar pelan-pelan. Karena di era sekarang anak-anak itu memang udah mainnya di gadget ya. Jadi dunia itu dalam genggaman. Kalau orang tua tidak bisa artinya memahami, melihat atau menyadari teknologi ini, artinya ya anak lebih jago daripada artinya orang tua udah pasti. Cuman kan dia bisa apapun bisa dilakukan itu. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam teknologi dia bisa mengontrol keluarganya, mengontrol anaknya. Jangan sampai
orang tua nggak tahu sama sekali. Nah itu. Jadi itu untuk pengendalian. Artinya juga. belajar dengan anak pun jangan malu lah. Iya, gitu, betul. Seperti itu ya. Iya betul. Walaupun anaknya mungkin ada sedikit komplain, namanya anak-anak, Iya. papa mama kok gaptek gitu. Tapi kan nggak apa-apa ya. Iya. Ini kan tergantung komunikasinya juga barangkali Romo ya. Betul. Orang tuanya sama anaknya bagaimana komunikasinya. Iya Seperti betul. itu ya, supaya orang tuanya bisa belajar memahami apa yang dipegang oleh anaknya juga. Iya betul. Ini untuk berbuat yang baik atau berbuat yang tidak baik. Betul. Seperti Romo tadi bilang ya. Iya. Ya, hendaknya digunakan dengan benar Iya seperti yang benar. itu. Betul. Nah, terus ada tambahan lagi nggak Romo? Ini seru juga nih Romo. Ya, di era yang serba digital ini artinya memudahkan semua. Memudahkan. Memudahkan untuk komunikasi, informasi. Informasi lebih dahsyat. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, mungkin ribuan bahkan jutaan manusia yang melihat info ini. Dan anjuran saya, hendaknya kita dalam menggunakan artinya teknologi ini, gadget ini, berhati-hatilah. Jangan sampai kita berbicara merugikan orang lain, madu domba, Iya. memprovokasi, Iya. menyakiti orang lain, memaki, memarah, itu kita hindari. Karena apa? Kita harus melakukan artinya pikiran yang penuh cinta kasih, kebaikan. Bahwa teknologi itu memberikan keselarasan kok, kalau orang bisa memegangnya dengan baik. Tapi kalau kita nggak bisa memegang dengan baik, maka teknologi itu akan memberikan dampak yang ya karena orangnya sebenarnya, bukan teknologinya, manusianya. Ada yang bilang jaga jempolnya ya. Iya, jempolnya. Jempolnya ini ya. Betul. Begitu klik selesai sudah. Selesai. Ya. Nah, itu. Semua dunia itu sudah tahu. Bahaya sekali Bahaya. seperti itu. Betul. Baik, terima kasih banyak Romo Rusdiansyah. Sama-sama Romo Mulyadi. Pemirsa yang berbahagia, menarik sekali tadi sudah dijelaskan oleh Romo Rusdiansyah, khususnya kepada orang tua, jangan pernah malu untuk belajar, memahami yang namanya teknologi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa tayangan informasi berikut. Tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dhammapada bab 16 Piawako. Syair 212. Piyato jayati soko. Piyato jayati bayang. Piyato wipamuttassa nati soko kuto bayang ti, yang artinya hal memikat adalah sumber kesedihan, hal memikat adalah sumber ketakutan. Ia yang bebas dari hal memikat tidak dirundung kesedihan. Dari mana ketakutan menghampiri? Sadu, sadu, sadu. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kita sudah menerima penjelasan dari Romo Rusdiansyah tadi. Dan masih mengenai membina diri di era digital saat ini yang luar biasa sekali perkembangannya. Romo, tadi Romo sudah sampaikan nih panjang lebar Romo ya, Iya. menarik sekali mengenai teknologi atau Iya. sebuah kemajuan teknologi yang
tidak bisa kita hindari, Romo. Betul. Nah, Sang Buddha kan juga pernah mengingatkan, Romo, ya, kalau nggak salah itu mengenai adanya hukum ketidakkekalan. Betul. Maksudnya itu seperti apa di era teknologi ini, Romo? Ya, Sang Buddha juga mengajarkan anicca, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah tidak kekal, berubah. Apapun akan mengalami perubahan. Jadi yang dulunya tidak ada perkembangan yang luar biasa, tapi di zaman sekarang ini, di era ini, teknologi yang luar biasa. Jadi Anda berubah, perubahan terus. Artinya kehidupan itu selalu bergerak dan berubah. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi perubahan ini? Karena perubahan ini kalau kita tidak menyikapi dengan baik dan benar, dengan cara bijaksana, dengan pengertian yang benar, maka perubahan itu bisa merusak kita, menghancurkan kita, dan juga perubahan itu bisa mengarah membawa kita maju lebih bagus. Nah, itu tergantung dari kita yang melihat. Nah, itu. Jadi Dhamma ini adalah memberikan satu kekuatan, dukungan, kemudian perlindungan pada dirinya, bahwa segala sesuatu itu harus dipahami cara yang benar. Bahwa teknologi ini adalah memberikan kemudahan, mempermudah orang untuk melakukan kebaikan. Nah, itu. Begitulah, Romo. Jadi teknologi mempermudah kita Iya. untuk mendapatkan satu ilmu yang baru, Iya, seperti informasi. itu ya, Romo. Iya. Nah, mungkin ada saran untuk anak-anak sekolah, kemudian juga para pekerja di kantor dan juga termasuk orang tua, Romo. Nah, dengan melalui teknologi ini, ya anak-anak sekolah, orang-orang kantor, otomatis cara kerjanya lebih cepat, lebih praktis, hemat waktu, dan mempermudah juga pekerjaan itu. Nah, tapi dengan cara disikapi demikian bahwa teknologi itu tadi mempermudah, berarti kita juga tidak lupa untuk mengontrol. Karena kontrol itu yang paling penting, pengendalian diri. Nah, itu. Nah, terutama orang tua terhadap anak-anaknya. Karena anak-anak kecil sekarang sudah bermain gadget, bermain handphone, main game online segala macam. Di situ semua ada. Nah, bagi orang tua adalah bagaimana artinya memanfaatkan teknologi ini, mengontrol anaknya dengan baik. Nah, maka handphone itu jangan dikasih password. Kalau dikasih password, orang tua nggak bisa lihat apa yang dilakukan anak berhari-hari. Mungkin di dalam kamar, di mana, kita nggak tahu. Jadi dengan era gini kita juga harus kontrol. Baik, terima kasih banyak Romo Rusdiansyah. Ya. Pemirsa yang berbahagia, demikian bincang-bincang kami. Tadi sudah kita dengarkan di awal dengan Biku Dhammasubbo Mahathera dan juga dengan Romo Rusdiansyah. Ya. Kita betul-betul harus berhati-hati di dalam menggunakan teknologi. Kita tidak bisa menolak, kita menghadapi, menerima sebuah perubahan yang begitu dahsyat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Sekali lagi, kepada 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah buku-buku karya Ehipasiko Foundation yang akan dikirimkan ke alamat Anda secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Pemirsa yang berbahagia, dari Wisma Sangga Theravada Indonesia Pondok Labu Jakarta Selatan, kami mohon undur diri. Dan kita jumpa lagi di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa, tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Sadu, sadu. Di atas tanah merah kita pun melangkah dengan kaki